Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Wah, ini unit power bank 65 watt ya. Unit power bank 65 watt. Ini ya spesifikasinya. Dan di sini ada displaynya ya. Ini ada displaynya di sini. Nah, ini saat ini posisinya sudah kosong. Memang sengaja saya kosongkan untuk video kali ini ya. Saya akan coba mengecas ya untuk power bank ini. Jadi perlu diketahui power bank ini pengecasannya itu di maksimal di 45 watt ya, di 45 watt. Jadi tidak perlu kita menggunakan charger yang 100 watt atau bagaimana itu atau lebih, tidak perlu. Cukup di 45 watt ya. 45 watt. Tapi nah, ini saya akan mencoba di charger yang lebih dari 45 watt. Maksudnya begini, apakah dia eh, akan bisa untuk mengecas atau akan berhenti pengecasannya karena ada power bank ketika kita mengecas dengan charger yang lebih besar wattnya, dia pertama ngisi gitu loh, ngisi, tapi nanti di tengah atau di seperempat jalan lah istilahnya seperti itu, dia akan berhenti gitu loh, karena dia tidak mau dicas dengan daya 45 watt. Nah, ini kita mencontohkan 45 watt ya. Dengan charger yang lebih besar, misalkan 100 watt seperti itu, dia tidak mau. Biasanya seperti itu. Nah, ini saya akan coba ya, karena saya belum mencoba pengecasan ini dengan charger yang lebih besar ya. Charger yang lebih besar akan seperti apa. Saya akan pakai 67 watt aja ya, 67 watt. Itu seperti apa. Ini saya pakai Rapa yang 67 watt ya. Saya pakai Rapa 67 watt ini, saya akan coba. Ini sudah kosong ya, karena tidak bisa nyala lagi ya. Nah, saya akan coba apakah dia bisa berjalan sampai full ya. Nah, ini masuk nih 45 watt ya. Benar kan? Karena memang ini penjelasannya memang membutuhkan 45 watt. Oh, ini kebalik malahan. Oh lah, ini bisa dibalik nggak ya? Nah, ini. Bentar. Nah, ini. Nah, ini masih 0% ya. 0% gitu loh. Dia bisa masuk 45 watt. Nah, ini saya akan coba ya. Pengecasan ini apakah akan bisa berjalan sampai full dengan menggunakan charger yang lebih besar wattnya. Karena di beberapa power bank itu tidak bisa ya. Contoh Ventian ya. Ventian itu saya punya yang 65 watt juga seperti ini. Dia tidak mau untuk charger di atas 30 watt. 65 watt aja dia tidak mau. Bukan tidak mau ngecas ya. Pertamanya bisa ngecas, tapi di seperempat jalan atau setengah jalan dia akan memberhentikan diri. Dia tidak akan mau full. Nah, ini saya akan coba apakah apa namanya ini, power bank ini bisa menerima di atas 45 watt, karena ini memang dibutuhkan 45 watt ya. Ini 67 watt. Apakah dia bisa berjalan terus atau nanti di seperempat jalan atau setengah jalan dia akan berhenti. Nah, ini masih 1% ya. 1%. Dan saya akan coba ini jam 12 ya. Jam 12 apakah 12 butuh berapa lama kita uji pengecasannya, untuk bisa pengecasan itu berapa lama. Jadi kebalik sana. Ntar ya, kita perhatikan apa masih berjalan kok ya, tapi kok balik.
Nah, ini. Nah, ya. Jadi kita uji dulu ya, sampai berapa lama. Jadi ini udah 1 jam ya, 13.12. Berarti sudah 1 jam. Tadi kita mulai pengecasan ini jam 12.12 ya, 12.12. Wah, keren ya. Jadi 12.12 tadi kita mulai start. Cuman saya kasih tahu ya, saya kasih tahu ini posisinya tetap ya seperti ini, 44 watt masuknya. Nanti saya deketin. Tadi di menit ke-50, ya saya kasih masukan, menit ke-50 ampernya sempat turun ya, jadi 0. Tapi hanya beberapa detik gitu loh. Hanya beberapa detik, nggak tahu itu apa ya sistemnya atau gimana penerimaan daripada power bank ini. Cuman saya kasih tahu, saya kasih masukan. Jadi kalau misalkan teman-teman mengkondisikan power bank ini, ada jeda di saat 50 menit ya. 50 menit itu ampernya turun ke 0 tapi hanya beberapa detik. Jadi saya belum sempat mengerekam sudah balik ke normal seperti ini. Ini normal ya. Normalnya ini ampernya di 2.2. Coba saya deketin ya. Saya biar kelihatan ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Jadi dia ampernya yang ini, bentar, ambil ini ya. Nah, ini dia sempat di 0 yang tengah ini ya, sempat 0. Tapi hanya beberapa detik gitu loh. Jadi saya belum sempat memvideo. Nah, ini sudah 1 jam. Nah, ini masuk 40%. 40%. Jadi 1 jam 40%. Mungkin ini bisa penuh itu 2 jam, 2,5 jam. Kalau 2,5 jam, misalkan ini terjadi 2,5 jam ya, itu sudah umum ya. 20.000 mAh, ini 20.000 mAh ya. 20.000 mAh, 65 watt dan 2,5 jam pengecasan itu penuh, itu saya rasa sudah umum. Kebanyakan memang pengecasan yang 20.000 mAh itu antara untuk 65 watt ya, 20.000 mAh itu sekitar 2 jaman. Nah, tapi yang jadi pertimbangannya ini nanti apakah bisa lebih awal atau seperti apa, nanti kita bisa cek sama-sama gitu. Nanti saya akan lihat bisa tidaknya sampai 2 jam atau 2,5 jam. Dan yang menjadi poinnya, nah ini yang menjadi poinnya, concernnya, kita bisa mengecas dengan charger 67 watt. Artinya apa? Tidak memerlukan charger yang 45 watt. 45 watt ke bawah gitu loh, ya. Biasanya seperti saya jelaskan tadi di awal, karena power bank ini hanya menerima kalau secara deskripsi dia pengecasannya butuh 45 watt. Ya, 45 watt. Ini sesuai ya, 45 watt ini. Masuknya 45 watt. Nah, ternyata dia menggunakan charger 67 watt tetap bisa. Apakah nanti ada perubahan seperti yang saya bicarakan di awal video ini? Apakah ada perubahan dalam pengecasannya? Nah, ini nanti kita tunggu sama-sama. Hasilnya seperti apa? Sampai ini posisi full. Saat ini 42% ya. Ini 42% masih mengecas terus ini ya, mengecas terus. Ini masih setengah lah bundarannya. Nah, nanti kita lihat sama-sama hasilnya, mungkin 2 jam atau 2,5 jam kemudian ya. Kita lihat sama-sama ya. Jadi ini udah 2 jam ya, 14.12 ya. 14.12 berarti sudah 2 jam. Kalau kita lihat di sini, watt yang masuk hanya 6 watt ya. Kita lihat ini apa? Sudah 95%. 95% kita deketin aja ya, biar enak. 95% kelihatan. Nah ini. Tuh, 95%. Ya. Artinya apa? Artinya
Ya, 96%. Artinya ya cuman butuh waktu 2 jam lebih sedikit lah. Ini bisa full 100%. Saya rasa seperti itu ya. Mungkin sekitar 2 seperempat jam. Ya prediksi saya tadi 2,5 jam ya, ya itulah kalkulasinya seperti itu. Nah, dari sini dapat saya simpulkan ya. Saya sedikit kasih kesimpulan. Kalau power bank ini satu, pengecasan dengan 45 watt ke atas ya, 45 watt ke atas. Ini saya menggunakan yang 67 watt, ini punyanya Rapa 67 watt. Itu bisa untuk mengecas power bank ini ya. Jadi kemungkinan di charger 100 watt atau 140 watt itu bisa. Karena biasanya ada power bank yang tidak bisa menerima ya, power bank yang tidak bisa menerima kalau di ketentuannya misalkan 30 watt atau 45 watt, walaupun dia dayanya 65 watt, itu belum tentu ya, ada yang seperti itu. Sementara kalau ini unit 65 watt yang 20.000 mAh ini bisa pengecasan menggunakan di atas 45 watt. Terbukti saya menggunakan 67 watt, tidak ada kendala sama sekali, dan pengecasannya bisa mencapai 2 jam lebih sedikit lah. Ini lebih sedikit karena sekarang sudah 98%. 98% artinya ya 2 jam lebih 10 menit lah, nanti ini lebih 10 menit saya rasa sudah full. Jadi kesimpulannya ya cakep ya. Untuk power bank ini dia sudah power delivery 3.2 dan saya rasa layak ya bagi teman-teman. Ini sudah saya cabut aja karena sudah 2 jam. Ini power banknya ini ya, seperti ini, cukup kecil, ringkas, dan dia punya display seperti ini. Nah ini nah ini ya, ini 96% ya. Gini 98% nih. Nih, kebalik. Ya. Ntar. Tuh. Nah, ini biar di screenshot sama YouTube dulu. Oke. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai review power bank unit 65 watt dan 20.000 mAh ini. Pengecasannya cukup 2 jam lebih sedikit full. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you. Ini saya cas lagi lah, biar sampai full. Kenapa saya cas lagi? Karena ini pengecasan pertama ya. Ini baru kali ini saya ngecas. Jadi biar saya matengkan sampai 100%, lebih sedikit waktunya, baru saya cabut. Power bank seperti itu.